Ini kita sama-sama mengalami jahiliyah. Dan Anda juga sudah berkali-kali saya nomor untuk melakukan lagi kejahilan, padahal sudah sahabat pilihan terdekat dan mertua Rasulullah. Kapan aku pernah melakukan demikian? Pada saat Rasulullah mau dicambuk lagi dengan alasan waktu perang Hudaybiyah, ada seorang sahabat yang terkena cambuknya Rasulullah dan tidak terima, akhirnya minta balasan, kamu langsung momen enggak. Kalau Rasulullah bilang tidak mengatakan jelas itu duduk ya Sayyidina Umar Khattab, jelas ini orang belum paham. Dan begitu juga engkau sudah mencabut pedang. Dan ingat gak waktu budak belian yang menganggap masjid itu WC ngencing, kamu juga langsung harus memenggal. Rasulullah SAW memberikan kode. Kita saja sekarang sudah bicara hati ke hati sudah bisa, apalagi zaman Rasulullah sudah memberikan latif-latifnya dalam bahasa kalbunya. Kita saja di zaman saat ini sudah banyak orang yang memahami voicer, kemudian bahasa hati, bahasa kalbu. Ibu-ibu pun dengan bahasa balitanya bisa menyampaikan, walaupun anak itu dengan bahasa bayinya sudah dapat mengartikan, membina, membentuk, kemudian membimbing, apalagi kelas Rasulullah. Kalau bukan dengan bahasa eksternal, Rasulullah menahan daripada engkau ingin memutuskan kepala orang-orang yang disebut orang lembah, pedalaman, suku pedalaman, yang belum beragama sama sekali, dan kemudian kencing di tengah masjid atau buang air kecil di tengah masjid. Sudah itu kasar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lah Muhammad ya. Ya kenapa? Kalau engkau Muhammad, aku mau belajar. Dengan bahasa kasar yang tegasnya. Itu di zaman dulu ya, orang-orang belum masuk Islam ya, otomatis ya. Ya maaf nih, secara pernikahan orang tuanya kan belum sama sekali ada hijabnya, tata cara rukun Islam ya. Ya otomatis hasilnya itu demikian toh, kan seperti itu. Ya akan berlaku seperti itu. Tapi tiada henti-henti Rasulullah memberikan keluar masuk iman terus. Berapa kali juga Umar bin Khattab melakukan kejahilan, termasuk memukul Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oh senang dong, otomatis serta berikut ummati dengan perbedaan-perbedaan ini kan. Ada yang bisa katakan 73 golongan Islam. Oh bener kan sahabat tuh ternyata begini. Ada yang mencela kemudian jadi gitu. Tenang. Sabar. Kita sebagai santri juga akan bicara untuk menengahi. Apa salahnya juga sahabat-sahabat Rasulullah terbaik itu meniru dan mencontoh para nabi. Katakanlah Nabi Musa alaihissalam, yang pernah lepas juga kadar imannya ketika dipinta langsung oleh malaikat Israfil dan dibimbing langsung oleh malaikat Jibril untuk dihilangkan nyawanya kullu nafsin dha'iqatul maut, atau akan dicabut pada saat sakaratul maut. Apa jawaban Sayyidina Musa alaihissalam? Aku tidak mau mati. Dan kalau engkau berani, cobalah. Maka malaikat lagi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mutakalam, bahasa perintah, ya Rasul, ya Allah. Ya Rasulullah itu Musa tadi ya. Ya Allah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak mau. Padahal aku sudah waktunya untuk mencabut nyawanya dan perintahmu ya Allah. Suruh beliau memegang. Ya, jadi dulu ada sapi yang dijadikan tuhan oleh bangsa Yahudi. Untuk dipegang situ dengan alasan supaya sapi itu adalah makhluk yang bukan setara dengan Nabi. Pegang tangannya oleh Nabi Musa, dan pada saat tengah itu tangannya nempel kemudian dicabutlah. Ya, itu apakah tidak sama dengan prinsip Nabi? Keluar masuknya iman, hanya mencontohkan. Dalam hal ini mencontohkan, Nabi kan mencontohkan, sahabat pun sama, yaitu pernah hidup di zaman Rasulullah. Sebagai layaknya kita juga keluar masuk iman terus, padahal sudah digojlok sama ulama-ulama akhir zaman ini. Dan ingat dulu kita di Indonesia ini juga sama, dari orang-orang pedalaman aslinya. Baru Islam itu terbentuk ketika ada zaman tabi'in mengunjungi Sapuro, Nusantara ya, Indonesia kalau saat ini. Kemudian dibina yang menjadi mu'alaf, kemudian dibentuk. Itu juga ada pergolakan lagi, lepasnya iman, dan kemudian berbrutal dan memberontak dari terjadi perang-perang seperti perang barbar, zaman kerajaan-kerajaan mandi darah, dan dari zaman katakanlah di sini Sapuro ya, Nusantara dengan beberapa kepulauan mencatat ribuan kali perang di zaman kerajaan, baik kesultanan yang senang memandikan darah. Itulah arti sebuah kalimat pembuka. Salam kemenangan, bukan sekedar menang dari saya, Dedi Sutawijaya. Sampai hati.